Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di Zoom virtual pada hari ini. Oke. Perkenalkan, nama saya M. Faris Pramana dan rekan saya dan saya Ku Hamdani. Ya, kita berdua dari STI Perbana Surabaya, dari UPKM Entrepreneur Club STI Perbana Surabaya. Untuk rekan-rekan semua, selamat datang di konten yang sangat fresh sekali, yang sangat-sangat bermanfaat sekali buat rekan-rekan. Boleh dijelaskan Kak Yakub, konten apa yang akan kita sajikan pada hari ini? Ya, Bincang Bisnis adalah sebuah program baru Mas Faris ya dari Entrepreneur Club UPKM Entrepreneur Club itu sendiri, yang dimana kita membahas tentang bisnis, dan kita akan mengundang para narsum-narsum kita atau para entrepreneur yang ada di Surabaya untuk mengobrol tentang bisnis. Nah, nanti di sini kita mendapatkan sebuah benefit nih, Mas Faris. Bagaimana kita membangun sebuah bisnis, bagaimana kita menjalankan sebuah bisnis itu sendiri. Nah, seperti itu program baru dari Entrepreneur Club. Semoga rekan-rekan bisa mendengarkan sampai akhir acara ini, dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke segmen selanjutnya. Oke, terima kasih Kak Yakub Hamdani. Oke, jadi rekan-rekan udah tahu nih, apa sih bincang bisnis? Mungkin kan masih bertanyakan, apa sih bincang bisnis ini sama iClub? Jadi ya yang seperti yang Kak Yakub sampaikan tadi, yaitu tentang konten podcast dengan para pebisnis-pebisnis muda yang ada di Surabaya, yang tentunya akan sangat membuat kita tergerak hatinya untuk melakukan bisnis. Baik, tanpa berlama-lama lagi, untuk selanjutnya kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali nih Kak Yakub pada malam hari ini. Wah, benar. Pasti rekan-rekan pada kepo nih, siapa sih ini kakak ini, siapa sih? Jangan genit Anda. Untuk malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ada Kak Aisyah yang akan menjadi Halo semuanya. Yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini, rekan-rekan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, pasti kalian sudah nggak sabar kan? Siapa sih Kak Aisyah? Siapa sih? Nah, oke, silakan Kak Aisyah untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Aisyah Masyuroh, saya mahasiswa STI Perbana Surabaya, jurusan S1 Manajemen, dan saya sekarang semester 4. Widih. Udah mulai ini Mas Faris ya, semester akhir nih, mulai memikirkan masa depan nih Mas Faris. Nah, oh ya, Mbak Aisyah ini langsung tanya Mas Faris ya, Mbak Aisyah ini kan era pandemi Mbak Aisyah ya. Nah, mungkin Mbak Aisyah ini kesibukannya apa ya selama pandemi ini? Apakah kuliah aja atau kuliah main atau apa nih? Nah, bener banget Mas Yakub. Oke, bisa di-sharing. Anda yang mendengar bincang bisnis, jangan genit Anda. Silakan Mbak Aisyah. Mbak Aisyah. Oke. Untuk kegiatan sekarang karena kita online, tentunya kuliah ikut online juga, dan semua kegiatan tentu kita lakuin online. Jadi yang pertama kuliah, lalu kesibukan lainnya mungkin proker UKM, lalu bisa disambi bisnis juga biar tetap menghasilkan uang buat tambahan jajan. Nah, mantap sekali. Betul sekali Mas Faris. Kuliah bisnis. Tidak seperti saya, kuliah tidur. Oh, bukan hanya Mas Yakub, pasti ini yang mendengarkan podcast bincang bisnis kerjaannya kuliah tidur. Nah, mungkin pendengar bisnis ini bisa tergerak hatinya, batinnya untuk mengikuti jejak Mbak Aisyah ini. Meskipun masih mahasiswa ya, kita harus mempunyai sebuah bisnis. Nah, dan kita langsung tanya aja. Oke. Mbak Aisyah ini punya bisnis apa sih? Kok bisa produktif sekali selama pandemi ini? Kan biasanya kan kalau pandemi ini kan di rumah aja toh, kayak
habis kuliah capek rebahan. Nah, kebanyakan orang seperti itu. Nah, Mbak Aisyah ini beda gitu loh. Malah mikirin masa depan, malah mikirin bisnis. Nah, saya penasaran nih, bisnis Mbak Aisyah ini apa sih? Nah, ya boleh ceritakan nih Mbak Aisyah tentang bisnisnya apa sih, terus bergerak di bidang apa, terus apa sih yang dijual oleh Kak Aisyah? Bisa sharing-sharing kepada kami dan para pendengar Bincang Bisnis with Eko. Silakan Kak Aisyah. Baik, untuk bidangnya sendiri, saya ambil di bidang fashion dan nama bisnisnya kita ambil nama Lulu Lagi. Jadi untuk teman-teman di sini yang nonton podcast ini jangan lupa di-follow ya, Lulu Lagi. Boleh diulangi lagi Kak, apa namanya? Mungkin ini pendengar Bincang Bisnis belum kurang mendengar nih. Lulu Lagi. Oke. Lulu Lagi. Itu di Instagram ya Kak ya? Iya, di Instagram. Nah, oke. Untuk rekan-rekan bisa di-follow ya, Lulu Lagi. Jangan ngepoin Instagramnya Kak Ais. Kepoin aja di IG-nya bisnisnya ya. Lulu Lagi, jangan lupa dibeli. Silakan Kak Yakub. Ya, dan Mbak Aisyah ini apa sendiri atau ada partner dalam menjalankan sebuah bisnis ini atau bagaimana? Dan juga apa konsep nama Lulu Lagi itu apakah nama dari Mbak Aisyah sendiri atau ambil dari mana? Bisa diceritakan? Kebetulan bisnis ini saya kerja sama teman. Lalu untuk nama Lulu Lagi ini kita ambil random karena kita bingung mau kasih nama apa. Jadi Lulu Lagi kita ambil dari kamu, jadi kamu lagi kayak gitu konsepnya, konsep dari namanya. Ini ya, mulai dari namanya aja udah terhambat gitu, apalagi bisnisnya kan pasti kan ada terhambat juga, itu normal. Nah, Mbak Aisyah ini dalam ini kan bersama partner ya, Mbak Aisyah ini apakah awalnya itu wah saya punya bisnis ini, saya cari partner A. Nah, dalam mencari partner itu apakah susah? Apakah misalnya, hey, aku punya bisnis, aku punya gini-gini. Terus dalam menyatukan visinya itu apakah susah atau bagaimana dalam mencari partner? Nah, benar banget nih. Apalagi kan di dalam dunia bisnis kan kita kan nggak bisa kan asal nyari partner, meskipun itu teman kita, kan kita kan harus selektif banget tuh dalam memilih partner bisnis karena untuk keberlangsungan bisnis kita ke depannya. Mungkin bisa di-sharingkan kepada rekan-rekan nih, gimana cara tips-tips memilih partner juga nih, ala Mbak Aisyah. Kalau dari saya sendiri, partner saya adalah kebetulan teman-teman dekat saya dari semester 1. Jadi kan karena semester 1 kita belum sibuk-sibuknya ya. Jadi kita habis kuliah kita sering ngobrol ke kantin, entah itu kita ngobrol sambil makan atau kita ngobrol sambil di kafe kayak gitu kan. Terus tiba-tiba kita mikir nih, kayaknya kita gini-gini aja deh gitu. Terus akhirnya di situ mulai terbentuk nih kayaknya kita harus ngelakuin sesuatu yang bisa kita bisa dapat feedback yang baik gitu di kita sendiri. Jadi untuk visinya itu sih. Jadi kita cari kegiatan yang feedback-nya ke kita itu baik gitu. Akhirnya bangun bisnis itu ya Kak ya? Iya, akhirnya kepikiran buat bangun bisnis karena dengan bisnis ini kan kita juga dapat feedback baik, pengalaman baru, lalu kita juga dapat keuntungan dari situ, kita bisa belajar hal-hal yang sebelumnya belum kita lakuin. Terus di situ kita juga bisa dapat banyak banget teman-teman baru, entah itu dari pelanggan, lalu dari pemasok, kayak gitu kan kita jadi banyak kenal orang di sekeliling kita. Luar biasa sekali ya Kak Yakub ya, apalagi di zaman sekarang itu harus pintar-pintar sekali loh buat milih teman, buat milih circle kita mau berteman dengan siapa. Jangan asal milih teman terus kita asal milih teman akhirnya feedback kitanya pun nggak ada gitu loh. Nah, sedangkan Kak Aisyah ini udah memberikan contoh yang baik nih rekan-rekan. Cari teman yang bisa dibuat jangka panjangnya itu ke depannya itu feedbacknya itu banyak. Dibuat bisnis, dibuat sharing-sharing tentang pengalaman dan lain-lainnya. Luar biasa sekali ya Kak Yakub ya. Benar Faris, soalnya karena pernah ada cerita gitu Mas Faris, jangan mencari partner itu teman sendiri atau sahabat sendiri, karena
kalau udah masuk di dunia bisnis atau urusan uang itu pasti akan crash atau bertengkar. Nah, Mbak Aisyah nggak takut kayak gitu? Kalau dibilang takut, udah pasti karena itu adalah resikonya kalau kita punya partner teman sendiri atau bahkan mungkin teman dekat kita, teman main kita sehari-hari kayak gitu kan. Jadi mungkin resikonya bisa kalau kita ada masalah di bisnis, mungkin bisa ini ya, bisa ngaruh ke pertemanan kita. Begitu juga sebaliknya, kalau pertemanan kita lagi ada masalah, pasti juga ngaruh ke bisnisnya. Jadi kita harus pintar-pintar aja sih, profesional. Kalau misalnya kita ada masalah di pertemanan, ya beda lagi kalau di urusan bisnis gitu. Kita jadi orang yang berbeda. Jadi sangat berpengaruh ya terhadap perjalanan sebuah bisnis Mbak Aisyah nih ke depannya ya. Iya, betul. Balik lagi ke bisnisnya Mbak Aisyah. Nah, Mbak Aisyah ini kan berjalan di bidang fashion. Nah, menurut Mbak Aisyah nih, 2021 ini fashionnya atau trennya itu seperti apa ya? Dalam pandemi ini fashionnya apakah lebih ke timur-timuran atau barat-baratan atau seperti apa ya? Atau kurang fashion kurang kain atau apa? Nah, bisa di-sharingkan nih Kak Aisyah. Silakan. Kalau untuk fashionnya sendiri, untuk ke barat-baratan atau ke timur-timuran, kita nggak ambil patokan dari situ. Jadi kita cari sesuatu yang biasanya digunain oleh mahasiswa-mahasiswa gitu kan. Jadi tentu segmen kita awalnya mahasiswa. Jadi apa sih yang biasanya mahasiswa-mahasiswa pakai gitu di bidang fashion ya. Jadi kita fokusnya di fashion, kita observasi, lalu kita kepikiran nih, oh ya kalau tas gimana gitu. Akhirnya kita bikin tote bag karena biasanya mahasiswa lebih kebanyakan mayoritas lebih sering pakai tote bag daripada pakai ransel gitu. Jadi akhirnya kita kepikiran buat bikin tote bag. Nah, karena waktu kita udah survei kain di LL untuk keperluannya, datang nih pandemi gitu. Terus akhirnya kita harus putar balik. Kira-kira apa ya bisnis yang di fashion yang sama, di bidang yang sama yaitu fashion dan tetap orang bisa tetap minat gitu. Akhirnya kita bikin shoulder bag. Jadi karena di bidang bisnis ini kan di era COVID ini kan orang lagi gencar-gencarnya untuk meningkatkan fashion mereka gitu kan, seperti yang kita ketahui zaman sekarang gitu. Jadi orang yang dulunya buta akan fashion di COVID ini mereka lebih banyak mengenal tentang fashion gitu. Jadi mereka mengubah fashion yang lama ke fashion yang baru. Nah, di sini adalah segmen kita, segmen pasar kita. Luar biasa sekali ini Kak Yakub buat pemaparannya Kak Aisyah. Berarti Mbak Aisyah ini ya. Buat sendiri ya? Bisnisnya apa reseller? Bikin sendiri. Jadi kita cari kainnya, terus kita cari keperluan-keperluan pelengkapnya, lalu penjahit kayak gitu. Jahit sendiri? Enggak, kita ini konveksi, ambil dari konveksi. Jadi kita minta kerjasama sama konveksinya. Sangat profesional sekali nih Mas Faris. Mantap sekali. Nah, udah mulai ada gambaran nggak rekan-rekan? Wah, gimana nih untuk depannya buat tentang pemilihan tren yang sedang beredar saat ini, buat kalian buat cari partner bisnis buat kedepannya. Nah, udah mulai ada gambaran kan? Nah, terus selanjutnya nggak kalah menarik juga nih rekan-rekan ilmu yang akan disampaikan oleh Kak Aisyah. Untuk Kak Aisyah sendiri nih, mengingat kondisi yang seperti ini yang sangat rumit sekali untuk keluar pun mau bisnis di luar pun susah karena terbatas dari pandemi COVID-19 ini. Ada nggak sih Kak plan Kakak buat kedepannya? Plan apa sih kedepannya yang akan diambil mengingat kondisi yang tidak menentu seperti saat ini? Kayak wah planku kedepannya apa ya? Ataupun plan bulan depan ataupun satu tahun yang akan datang sampai kita kan nggak tahu nih sampai kapan sih pandemi ini? Apa sih plan-plan Kakak, cara Kakak buat nentuin pasarnya dan lain-lainnya? Bisa diceritakan? Kalau untuk plan sekarang, kita lebih fokus ke lebih memperluas pasar kita. Jadi
gimana sih caranya biar orang-orang ini tahu bisnis kita seperti itu. Dan yang kedua, plan yang kedua, kita lagi nyari-nyari apa ya, produk baru apa nih yang harus kita keluarin kayak gitu. Jadi kita memperluas segmen sambil kita menambah suasana baru di bisnis kita sendiri seperti itu. Berarti Mbak Aisyah ini ya apa masih sistem online ya? Iya, kebetulan masih sistem online. Mengingat ya, dan bisnis Mbak Aisyah ini mix ya, campur ya antara cowok cewek atau cewek aja? Nah, kebetulan kita sekarang masih segmen pasarnya kita masih cewek-cewek. Nanti mungkin ke depannya kita bisa nambah untuk segmen yang bisa digunain unisex ya. Semoga. Amin. Semoga cepat terwujud ya Kak Aisyah ya. Ini harus dituain. Hei, rekan-rekan yang melihat bincang bisnis tolong diaminkan ya. Kita dukung produk rekan kita semua. Di order juga. Oh iya, jangan lupa di order. Jangan lihat Kak Aisyahnya terus Anda. Oh ya, ini kita tanya lagi Mbak Aisyah ya. Selama pandemi kan 2020-2021 ini, apakah bisnisnya Mbak Aisyah ini naik atau malah turun atau vakum sebentar atau bagaimana ya Mbak Aisyah ini? Nah, ya, apakah stabil penjualannya atau mungkin sempat menurun karena peralihan dari pandemi ini? Mungkin bisa di-sharingkan nih buat motivasi rekan-rekan yang mungkin sedang cari bisnis terus habis itu, masa biar mereka itu nggak insecure gitu loh. Aku bisnisku korek gagal rek, terus mari ngono mandek, terus habis gitu mandek. Nah ini nanti bisa nih, nanti Kak Isa sharing gimana sih selama pandemi ini ada penurunan nggak, terus apa yang dilakuin ketika ada penurunan ataupun ketika ada profit yang cukup itu gimana Kak Isa? Silakan Kak Aisyah. Silakan Mbak Aisyah. Ya baik. Untuk hal ini mungkin setiap kita memulai sebuah bisnis pasti ada beberapa rintangan yang harus kita lalui kan. Nah untuk bisnis yang saya jalani dengan rekan saya ini rintangannya adalah kita sama-sama sibuk. Yang pertama sibuk kuliah, lalu yang kedua sibuk proker-proker. Jadi ketika yang satu free, yang satunya lagi ada kesibukan. Yang lalu juga dua-duanya sibuk. Jadi kita sempat untuk nggak ngurusin bisnis ini. Jadi ketika ini sempat vakum beberapa bulan gitu. Akhirnya setelah itu kita mulai lagi nih, mulai kembangin. Kira-kira dari yang sebelumnya kesalahan kita ini apa? Jadi kita korek, lalu kita cari solusinya, lalu kita mulai lagi untuk promosi, lalu kita mulai lagi untuk memperkenalkan produk kita, memperluas produk kita, seperti itu sih. Oke. Dan juga Mbak Aisyah ini dalam menjalankan sebuah bisnis ini, apakah ada kesulitan sih Mbak Aisyah? Karena kan kita kan tidak setiap hari kan dapat menjual barang-barangnya. Nah, apakah ada kesulitan gitu dalam menjual sebuah barangnya? Bagaimana kita kayak konsisten dalam menjual? Karena kan banyak teman-temanku rekan semua pasti dalam pandemi ini apalagi kan kayak bisnisnya itu kayak sepi banget setiap hari. Jadi mereka wah stop aja gitu, nunggu nggak pandemi baru mulai lagi. Nah itu tuh gimana sih kita konsisten karena ini masalah real life itu di lapangan. Jadi dalam mengatasi itu tuh ya apa memotivasi diri kita, batin kita gitu, rogo sukmo kita gimana? Ya silakan Kak Aisyah. Silakan. Ya, untuk hal itu kita kita harus benar-benar tahu segmen kita itu di mana. Ketika kita sudah tahu segmen kita di mana, kita nggak perlu susah-susah untuk
mencari pelanggan, bahkan pelanggan itu akan datang. Nah, kebetulan alhamdulillahnya saya sudah mengalami hal tersebut. Jadi bahkan waktu saya dan rekan saya lagi sibuk proker, ada pelanggan saya itu yang datang yang nanyain barangnya gitu. Padahal dia sebelumnya sudah beli dan belinya tuh lebih dari satu gitu. Jadi ketika kita sudah menemukan segmen kita nggak perlu susah-susah lagi untuk mencari pelanggan yang akan cari kita gitu. Jadi inti dari bisnis itu kita harus menemukan segmen yang pas, segmen kita itu di mana sih? Jadi itu sih yang terpenting kalau menurut saya. Berarti harus nentuin segmen dulu ya, Mbak Isa ya. Mungkin Mas Faris ada pertanyaan atau question? Udah sangat jelas sekali ya. Jadi untuk rekan-rekan bincang bisnis diperhatikan yang benar-benar nih, ilmunya sangat luas sekali yang dipaparkan oleh Kak Aisyah. Nah, untuk selanjutnya nih, Kak Aisyah ada pertanyaan lagi nih. Ini berapa sih Kak keuntungannya Kak untuk ini agak privasi, agak merepet privasi nih. Dan buat motivasi buat rekan-rekan nih, wah Kak Aisyah hebat banget ya, aku harus bisa lebih dari Kak Aisyah nih, harus bisa menyaingi Kak Aisyah nih. Buat motivasi rekan-rekan yang ada di rumah yang lagi dengerin, entah mungkin sekarang lagi di mobil atau lagi santai-santai dengan tidur di sofa. Berapa sih Kak untuk keuntungannya Kak Aisyah sendiri? Ya. Kalau untuk keuntungannya sendiri, per minggunya alhamdulillahnya 300 sampai 500. Itu per minggu ya kita ngitungnya ya. 300 sampai 500. Banget buat beli skin ML. Ini sebuah tamparan nih Mas Faris terhadap teman-teman kita para pendengar yang bisnis, sebuah tamparan bahwa kita harus bisnis gitu. Masa yang cowok-cowok setiap hari main-main terus kalau sama cewek. Apakah Anda tidak malu? Apakah Anda tidak malu? Ini buat tamparan nih Mas Faris. Kalau kita sudah ngomong tentang untung-untung nih, soal money ini sebuah tamparan nih. Jadi buat rekan-rekan semua, ayolah bisnis. Karena kan banyak gitu loh orang-orang yang ada di Indonesia ini membuka bisnis. Nah, kalian jangan kalah juga gitu. Karena bisnis bisa membuat Anda kaya. Nah, Anda jangan nganggur, terutama yang cowok-cowok, Anda besok itu kepala keluarga, jangan malas-malasan. Semangat nih. Terus jangan berpatokan sama uang ya, semua, apalagi Kak Aisyah dulu. Kalian bisa dengarkan dari cerita sebelumnya, udah melalui masa-masa sulitnya, terus habis gitu gimana nggak ada orderan. Jangan berpatokan sama uang. Nanti kalau kalian patokan sama uang itu, wah nggak baik juga di bisnis. Benar nggak Kak Aisyah? Iya, benar banget. Setuju. Soalnya gini Mas Faris, orang-orang itu pasti mau enak etok gitu Mas Faris. Karena orang-orang itu kayak berapa sih yang untung selama bisnis ini sekian juta gitu, enak ya gitu. Ya Anda ngomong doang nggak mau mulai, makanya mulai. Karena orang-orang itu hanya enak aja gitu loh. Jadi di sini kita makanya menjelaskan betapa susahnya gitu menjadi sebuah pebisnis, sebuah entrepreneur. Nah, motivasi yang terpenting itu niat sih pokoknya gitu. Jadi Mbak Aisyah ini bermula dari nongkrong sama teman-temannya, tercetuslah sebuah bisnis. Nah, saya sarankan barang semua ini Anda ganti tongkrongan kalau nggak bisnis. Iya. Ini kalau kita lihat, Mbak Aisyah nongkrong, dapat teman, bangun bisnis. Anda nongkrong, cuma tidur dan kopi. Loh, kita kan saran gitu kan. Ya, mungkin kalau teman-teman nggak support ya kan di tongkrongan aja gitu. Benar banget. Pilih tempat tongkrongan yang bisa membuat kalian bisa punya feedback yang bagus lah buat diri kalian. Oke rekan-rekan bincang bisnis. Kita tanya lagi Mas Faris nih. Mbak Aisyah ini kan online store ya. Apakah ada niatan buka offline store kayak butik atau apa gitu?
Kalau sejauh ini belum ada kepikiran sampai ke sana ya untuk buka offline store karena yang pertama kita pasti butuh budget yang lebih besar. Jadi untuk sekarang kita lebih kembangin dulu ke online-nya. Nanti kalau misal ada rezeki lebih, baru kita mungkin lebih bisa kepikiran untuk buka offline store-nya. Seperti itu. Oke. Oh ya, saya tanya ini Mbak Aisyah kan semester 4 nih. Apakah usaha Mbak Aisyah ini terganggu sama kayak pacarannya Mbak Aisyah atau main-mainnya Mbak Aisyah atau kuliahnya Mbak Aisyah gitu. Dan juga ini kan pasti kan Mbak Aisyah kan nanti kan lulus gitu ya. Nah, setelah lulus itu apakah full time menjadi seorang entrepreneur atau kerja ke tempat lain dan bisnis ini menjadi bisnis sampingan atau bagaimana nih buat kedepannya nih? Mungkin kalau setelah lulus, tentu kita cari pekerjaan yang punya apa ya gaji yang pasti karena kita hidup butuh uang. Kita hidup butuh uang. Ya, benar banget. Jadi mungkin bisnis ini bisa dibikin untuk sampingan atau tambahan kayak gitu. Para pendengar punya bisnis, dengarkanlah keluhan seorang entrepreneur yang punya bisnis aja masih insecure dengan masa depannya. Anda yang pendengar bisnis tidak punya bisnis, bagaimana dengan masa depan Anda? Makanya, ayolah teman-teman, mulai sebuah bisnis. Kalau nggak bisa sendiri ya ajak-ajak teman gitu, ngobrolin. Pasti ada tercetus dodolan tayo opo nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting mulai dulu. Gitu. Ya. Jangan malu apapun bisnis yang kalian kerjakan selagi itu menambah uang jajan kalian, ngapain malu? Apalagi problematika anak muda zaman sekarang ini Kak Yakub. Bisnis jualan es malu karena wah masa sih cuma jualan es, bisnis jualan apa itu alat tulis malu. Kalau Anda malu, miskin Anda nanti. Soalnya patokannya milenial gitu sekarang Gen Z itu kudu punya kafe Mas Faris. Terlalu tinggi memang. Iya. Bisnisnya kudu kafe, kudu kopi. Jadi janganlah terlalu banyak kopi, bisa ke tempat yang lain gitu. Kayak Mbak Aisyah ini fashion gitu. Nah, benar banget. Jangan hanya mengandalkan tren ya rekan-rekan. Jangan kopi semua. Kalian bisa tuh cari segmentasi pasar yang lain. Oh, apa sih yang belum? Oh, teh ini belum, olahan teh belum ada nih yang banyak. Coba kalian ke olahan teh. Jangan berpatokan di satu bisnis saja ya Mas Yakub ya. Apalagi kayak Mas Faris, contoh Mas Faris, sangkar burung. Jadi berputar karena Mas Faris ini persaingannya dikit gitu loh. Di mahasiswa di SD Berpanas siapa sih yang jual sangkar burung? Kan cuma Mas Faris saja gitu. Iya, benar. Ya, jadi harusnya apa? Bintang tamunya ini Mas Faris ya bisa narasumbernya ya. Next episode Mas Faris. Itu ya. Iya, gantian saya jadi moderatornya ya. Iya, gimana ini Mbak Aisyah? Anak-anak muda zaman sekarang ada nggak kayak tambah apa itu saran-saran buat anak muda zaman sekarang yang mungkin berpatokan bisnis itu harus yang besar ya boleh sih bisnis yang kalian punya plan besar. Cuman mulainya itu harus dari bawah. Gimana Mbak Aisyah untuk problematika anak muda zaman sekarang ini? Kalau menurut saya, yang pertama untuk bikin bisnis itu kalian bikin bisnis yang sesuai dengan bidangnya kalian. Kalian sukanya apa? Kalian minatnya di bidang apa? Jadi ketika kalian melakukannya itu, kalian nggak merasa bosan. Kalian happy-happy aja gitu, kayak ngelakuin kegiatan yang kalian suka, ngelakuin kegiatan rutinitas kalian kayak gitulah. Jadi yang pertama jangan benar banget kayak Mas Faris sama Mas Yakub, jangan berpatokan sama trennya sekarang itu apa sih kayak gitu, ramenya sekarang itu apa. Kita harus melakukan sesuatu yang beda dari yang lain kayak gitulah. Jadi kalau menurut saya buka bisnis itu sesuai dengan
apa yang kita suka, minat kita apa, jadi kita nggak bakal bosan buat ngelakuin itu. Ya, bener banget Kalau sih. Angel. Kalau sebuah mulai bisnisnya harus hobi gitu. Oleh teman-teman para pendengar ini kalau nggak punya hobi gimana? Hobinya main-main itu, Hobi, tolong sadar diri. hobi pendengar bincang bisnis tidur. Tolong Anda, jangan tidur terus Anda. Berprogres. Eh, dan juga ini kan apa di umur-umur sekarang kan pasti semua orang yang umur 20 ke atas mengalami namanya quarter crisis life. Jadi kan mereka mikir ke depan gitu. Nah, kalau yang apa teman-teman kita ini bodoh amat gitu sama gitu. Pokoknya kuliah nggak usah mikir bisnis, nanti kerjanya nanti habis lulus. Nah, itu salah itu. Mulai dari bisnis. Nah, dari bisnis itu bisa yang namanya kita bekerja, bisa nge-hire karyawan. Nah, misalnya kalau udah besar kan nggak perlu namanya nyari kerja, dan juga bisa membantu para pemerintah dalam membuka lowongan pekerjaan. Nah, seperti itu. Nah, tujuan adanya podcast ini ada seperti itu. Nah iya, Anda jangan melihat Kak Aisyah terus ya. Tolong diperhatikan materi yang disampaikan oleh beliau. Ini kembali lagi nih Mas Faris ke pertanyaan. Oke, silakan Kak Yakub. Pernah nggak bisnisnya Mbak Aisyah ini merugi? Nah iya, merugi, terus habis gitu bingung, kok rugi yo? Apa ada yang salah? Terus meruginya itu disebabkan oleh apa? Terus cara Mbak Aisyah buat mengatasi keluar dari zona ruginya itu gimana? Ya mungkin nggak instan kan, rugi, terus besok langsung untung, nggak mungkin. Ya mungkin ada, cuman pasti butuh proses untuk kembali ke untung lagi. Itu apa sih kerugiannya itu kayak gimana, disebabkan oleh apa, dan solusinya seperti apa? Nah, ini bisa buat sharing, buat tambahan ilmu buat rekan-rekan bincang bisnis nih, Kak. Ya, benar banget. Kalau awal-awal tentu kita akan mengalami apa ya, kesusahan untuk mendapatkan segmen pasar kita, karena kan kita masih baru nih, jadi belum banyak orang yang tahu produk kita ini apa, toko kita ini apa, kita ini jual apa sih, kayak gitu kan, orang ini jual apa sih, kayak gitu. Jadi dari permasalahan tersebut, solusinya adalah kita bisa memperbanyak promosi, memperluas promosi, jadi orang-orang bisa tahu, oh ini nih Lulu lagi jual apa sih, jual shoulder bag kayak gitu kan. Jadi dari kita sendiri, dari saya sendiri itu cara memperluas promosinya dengan minta tolong ke teman-teman buat tolong dong promosiin kayak gitu kan. Jadi dari mulut ke mulut kan kita juga bisa apa ya, membantu memperkenalkan produk kita seperti itu sih. Jadi mungkin sekarang trennya TikTok. Nah, kita bisa manfaatin itu nih. Kita bisa memperkenalkan bisnis kita dari TikTok, dari Instagram, dari media-media yang sehari-hari kita gunakan. Kayak gitu sih. Luar biasa. Tunggu sangat smart move nih Mas Faris. Iya. Udah mulai merambah-rambah ke TikTok, karena kan TikTok kan FYP gitu kan. Itu dengan joget. Ini kayaknya Mas Yakub pengguna TikTok ini. Pengamat ini konten-konten FYP TikTok. Jadi kan saya bisa di hire sama Mbak Aisyah, mungkin jadi konten kreatornya timnya Mbak Aisyah. Gitu. Boleh. Mungkin Mas Faris mau ikutan juga. Kenapa saya? Bayangkan sangkar burung apa yang mau dipromosin di TikTok? Bayangkan sangkar burung Mas Aris. Oke. Wah. Lanjut ke pertanyaan Aris. Udah setengah jam lebih nih Kak Yakub ngobrol bareng Kak Aisyah. Udah banyak ilmu yang didapatkan dari beliau. Dan juga banyak sekali kita dapat ilmu-ilmu baru, gimana cara kita ketika rugi, ketika untung, gimana cara pemasaran kita, yang tentunya sangat bermanfaat buat pemirsa bincang bisnis. Dan untuk akhir dari segmentasi dari sesi podcast kita,
Mungkin Kak Aisyah mau menambahkan atau sebagai kata-kata penutup. Ini Mas Haris, Memberikan sebelum kita menutup podcast pada malam hari ini, terakhir dari Mbak Aisyah untuk rekan para pendengar punya bisnis, tolong kasih motivasi biar hatinya tergerak para pendengar punya bisnis ini. Silakan. Biar nggak tidur dan tidur. Silakan Kak Aisyah. Kita tahu dengan adanya mendengar podcast ini buat tamparan buat para pendengar punya bisnis ini untuk tergerak hatinya memulaikan bisnis. Ya, silakan Kak. Ya, mungkin dari teman-teman yang nonton ini, kalian menemukan lahan yang pas nih buat bisa motivasi sambil rebahan. Karena ini program yang seru, jadi kita bisa berbincang bisnis, nggak bosen juga, karena moderator kita ini seru-seru dan receh-receh ya pasti. Untuk motivasinya sendiri, untuk yang sekarban, nggak apa-apa, kalian rebahan aja, tapi untuk rebahan itu kalian harus tetap menghasilkan. Jadi kalian harus cari bisnis yang apa sih bisnis yang bisa dilakukan sambil rebahan kayak gitu kan. Dan tentunya kalau kalian buka online shop, kalian bisa sambil rebahan, kalian bisa mengelola itu sambil rebahan gitu. Jadi rebahan kalian tetap bermanfaat, rebahan kalian tetap menghasilkan uang karena kita hidup butuh uang. Oke. Adik saya tergerak Mas Haris. Besok saya mau memulai sebuah bisnis. Wow. Mumpung masih Ramadan, saya buka bisnis. Yes. Gimana, Mas Yakub? Tergerak saya hatinya. Saya jadi merasa malu sebagai laki-laki ini. Malu gitu. Malu. Mana? Kak Yakub? Apalagi yang mau disampaikan? Silakan Kak Yakub. Itu saja sih dari acara podcast pada malam hari ini. Semoga rekan memahami atau mendapatkan sebuah benefit dari podcast kali ini, dan kita sebagai moderator atau host mohon maaf jika ada salah kata, dan juga dari Mbak Aisyah juga mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan karena kita di sini hanya sharing-sharing pada rekan semua. Ditunggu saja episode selanjutnya. Dan sampai jumpa pada bincang bisnis selanjutnya. See you semuanya. Terima kasih Kak Aisyah udah sharing-sharing bareng kami. Thank you. Mas Yakub izin pamit dulu ya rekan-rekan. Saksikan di episode yang akan datang di Bincang Bisnis with Entrepreneur Club. Entrepreneur dahsyat luar biasa. See you. See you semuanya. Thank you.